termasuk sel imun atau sel untuk daya tahan tubuh kita ya, sehingga imunitas kita juga bisa meningkat ya. Kemudian dapat juga membantu menurunkan berat badan pada orang dengan obesitas atau kegemukan. Bisa juga menjaga berat badan tetap ideal ya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, saat sumber energi glukosa itu sudah habis, maka yang dibakar adalah lemak. Nah, ini yang bisa menjadi patokan untuk menurunkan berat badan atau menjaga berat badan tetap ideal. Kemudian manfaat berikutnya apa? Bisa mencegah dari berbagai penyakit kronis, misalkan diabetes atau kencing manis, hipertensi atau darah tinggi, kolesterol dan lain-lain ya. Karena selama berpuasa kita mengatur makanan kita. Mungkin yang kekinian ini mirip dengan metode intermittent fasting ya, salah satu metode diet, yaitu pada waktu tertentu selama berapa jam itu berpuasa, kemudian selebihnya boleh makan ya. Jadi kenapa bisa menurunkan berat badan, yaitu tadi karena termasuk cadangan lemak itu bisa dibakar asalkan lebih dari 8 jam. Namun tidak disarankan puasa melebihi dari 16 jam ya. Kalau di Indonesia masih aman ya 14 jam, karena kalau lebih dari 16 jam maka yang dibakar sebagai sumber energi adalah protein yang di otot kita dan itu kurang baik. Kemudian manfaat puasa apalagi ya. Jadi saat kita itu melakukan niat puasa, yang tadi saya jelaskan hipotalamus di otak itu termasuk salah satunya dia menekan hormon kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal kita ya. Jadi hormon kortisol itu adalah hormon stres. Sebaliknya, hipotalamus merangsang untuk produksi dari hormon endorfin atau istilahnya hormon kebahagiaan ya. Sehingga orang itu bisa menjadi lebih rileks, lebih tenang, lebih bahagia. Lalu apakah semua orang yang berpuasa bisa merasakan manfaat tersebut? Tentunya tetap syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan agar manfaat-manfaat tersebut didapatkan. Puasanya harus dilakukan dengan baik. Bagaimana puasa yang baik itu? Yang pertama, tidak melewatkan sahur. Jadi makan sahur itu penting ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barokah ya. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam waktu sahur itu terdapat keberkahan. Rasulullah menganjurkan kita untuk makan sahur, bahkan mengakhirkannya. Seperti yang tadi kita sempat bahas, karena saat makan sahur itu merupakan sumber energi kita agar tidak lemas selama berpuasa ya. Agar tidak pusing, agar tetap bisa melakukan aktivitas ya. Kemudian jangan lupa juga untuk mencukupi cairan. Kebutuhan cairan kita dalam sehari sekitar 8 gelas atau 2-3 liter per hari. Itu kita harus bagi antara dari mulai waktu buka sampai waktu sahur agar kita terhindar dari dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian apalagi harus tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak langsung makan, tidak langsung tidur setelah makan atau tidak tidur terus sepanjang hari. Ya, jadi harus tetap melakukan aktivitas. Karena kalau tidur terus malah metabolisme kita akan melambat, yang ada makin gemuk ya, bukan malah makin turun berat badannya. Jadi agar metabolisme kita tetap baik ya. Jadi selama berpuasa usahakan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan sholat tarawih yang kita laksanakan itu juga termasuk olahraga ya. Jadi gerakan-gerakan sholat terutama rakaatnya banyak itu juga bisa meningkatkan metabolisme kita. Kemudian syaratnya apa lagi? Makannya
tidak berlebihan. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran, wa kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Ya. Jadi rata-rata kesalahan kita itu saat berbuka adalah balas dendam. Semuanya dimakan, ya. Habis makan kurma, makan kolak, makan es buah, belum nasi, belum gorengan. Nah, itu yang ada malah kalorinya berlebihan. Kalau orang diet itu malah istilahnya harus defisit kalori, ya. Jadi makanannya tidak boleh terlalu banyak gula, tidak boleh terlalu banyak gorengan gitu ya. Jadi jangan berlebihan. Harus seimbang. Jadi misalkan dalam satu piring itu setengah nasi, seperempat lauk, seperempatnya lagi sayur-sayuran. Sisanya bisa buah dan jangan lupa air, ya. Air harus tercukupi sebagaimana yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi gizinya harus seimbang, ya. Kenapa kalau makanan gorengan terlalu banyak itu selain kalorinya tinggi juga termasuk susah dicerna, ya. Makanan yang berlemak seperti fast food itu juga kurang dianjurkan. Kemudian apalagi syaratnya? Ya itu tadi, ya. Jadi makan sahur, aktivitas seperti biasa, minuman cukup, kemudian makanannya harus gizi seimbang. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu dikelola stresnya, ya. Dikelola stresnya dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan melakukan berbagai ibadah. Mumpung di bulan Ramadan ini pahalanya insya Allah dilipat gandakan. Seperti itu, ya. Jadi demikian dari saya sekilas, ya. Sekilas kita bahas tentang puasa yang tentunya masih banyak manfaat lainnya yang bisa didapatkan dari berpuasa. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa dengan tetap melakukan aktivitas dan tetap semangat. Oke, saya akhiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.